Nanti di tengah-tengah lagi ya, Le. Mbak Nisa? Bisa, Us. Oke, Sudah good. bisa. Alhamdulillah. Lanjut ya. Sampai yang mana? Oke, lanjut. Mbak Aurel dari yang kemudian. Kemudian disusul Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Oke, stop. Dari satu paragraf ini sudah banyak kalimatannya yang sudah banyak pertanyaan yang bisa kalian rumuskan ya. Sudah banyak informasi penting. Coba silakan kalau nemu satu pertanyaan tulis untuk nanti. Oke. Apa Berapa saja? pertanyaan, Us? Satu saja. Satu. Tapi nanti kalau ada yang sama harus ganti ya. Boleh deh cadangan 2 atau 3 boleh deh, boleh. Ngawekani nanti kalau ada yang sama. Apa saja faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan penjelajahan samudra itu? Samudra itu apa? Samudra itu apa toh? Samudra itu Danau, laut. laut. Nggak tahu. Nggak tahu. Apa samudra Ya, itu? Ada yang tahu nggak? laut. Kayak laut gitu. Kayak laut. Yang Laut lain? yang luas. Laut yang luas. Transportasi dunia. Laut loh, bukan alatnya loh ya, lautnya loh. Ayo, apakah laut itu transportasi? Ayo, Jalur berdas. jalur. Laut, Jalur. jalur. Laut. Samudra itu lautan laut yang luas. Banyak samudra itu ya. Kita dihimpit oleh 2 samudra apa dan apa? Ayo, kemarin. Pasifik dan Pasifik, Hindia. betul Mbak Nisa, Dan Pasifik Hindia. dan Hindia. Lanjut, ini yang biru-biru ini. Apa saja faktor yang mendorong penjelajahan samudra? A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Coba Ustazah minta tolong Mas Nukman. Mas Nukman sudah gabung ya Mas Nukman? Mas Nukman? Ya. Sudah ya? Oke. Ustazah minta tolong dibacakan Le yang paragraf ini. Yang kemana? Yang di mana? Yang ini, yang bawah, paragraf yang bawah. Kekayaan yang mereka cari. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15. 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan atau bumbu masak. Nah, ya, dan bumbu masak. Oh ya, tadi ada jawabannya di sini ya ternyata ya. Mereka butuh rempah-rempah untuk obat-obatan dan bumbu masak. Karena tumbuhan rempah-rempah itu cocok ditanam di negara-negara beriklim tropis seperti kita. Kalau di sana nggak cocok, nggak bisa tumbuh di sana. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang banyak kemajuan penelitian sehingga mereka membuat apa ya, media tanam sendiri yang cocok nggak terpengaruh iklim mereka yang dingin. Sekarang sudah bisa. Oke, lanjut yang B. Karena satu, keinginan mencari kekayaan gold. Istilahnya gold. Yang kedua, B. Ini Ustazah minta tolong tadi Mbak, Mas, Mbak. Mbak Hanifah. Yang B, Nduk. Mbak Han udah gabung belum Mbak Han ya? Belum ya? Oh, belum Mbak Han belum. Ya wis diganti aja. Diganti Mbak Nisa aja, Mbak Nisa. Tolong Mbak Nisa. B. Adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Good, dipelopori. Tadi
alasan yang pertama adalah gold atau mencari kekayaan. Alasan yang kedua adalah gospel. Ingin menyebarkan agama. Agama apa yang disebarkan mereka? Apakah Islam? Itu apa Kristen? Kayak Kristen. apa? Nasrani. Ya, Kristen Katolik Protestan ya. Mereka itu ada istilahnya ya tugas dakwah tapi dakwah agama mereka ya. Ada dakwah tersendiri menyebarkan agama itu. Makanya kok agama kita itu bisa beragam. Dulu pedagang Cina itu membawa agama Buddha, Hindu. Pedagang Persia, Gujarat itu membawa agama Islam, ya, membawa agama Nasrani itu. Bangsa-bangsa Eropa dipelopori. Apa makna dipelopori? Siapa yang tahu? Apa ya? Di apa ya? Dimulai, betul. Betul Mas Ahsan, dimulai. Dipelopori itu dimulai. Oke? Dimulai. Diawali, salah. Diawali. Berarti yang pertama itu yang siapa tadi? Bangsa mana berarti? Portugis. Lanjut ya. Yang C sekarang. Sekarang Mas. Mas Zain. Baca Le. Yang C. Adanya keinginan mencari kejayaan. Mas Zain? Anybody home, Mas Zain? Ada Mas Zain nggak nih? Jangan-jangan nggak ada. Ada lagi? Mas Zain? Oh, mungkin kesalahan teknis ya. Oke, sudah ganti, Dek. Ada ya, tapi nggak nyaut ya? Iya. Jauh-jauh saya ditinggal main layangan ini, Mas Zain. Nggak mungkin kesalahan teknis. Ya, nggak apa, sudah ganti aja. Sudah ganti, masih gemuk. Masih gemuk. Ayo, Le. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Betul, Portugis, Spanyol, Inggris, itu termasuk bangsa Eropa yang berlomba-lomba mencari kejayaan di tanah kita ya dulunya ya. Belanda juga lali, Ustazah. Yang paling lama kan Belanda juga. Jadi ada 3 faktor yang mendorong. 4 sebetulnya. Next. Ustazah next dulu. Suwi ya. Aduh. Ustazah, Ya. kalau mau buat pertanyaannya itu harus dengan pakai kalimat SPOK enggak? Kalau buat apa? Kalimatnya harus SPOK enggak? Ya ada SPOK-nya tadi. Nanti coba kita bedah bareng-bareng aja nanti ya. Sebentar, sudah next kan dulu ini, tidak mau jalan-jalan, laptop. Bu, yang penting ada apanya, Mbak? Kalau ada kata tanyanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana? Tanda tanya. Dan tanda tanya. Sebentar, stop share dulu ya. Loh, Ustazah, kok hilang? Nggak hilang. Jangan khawatir. Kalian belum? Belum. Loading, Ustazah. Sudah ya? Sudah, Us. Oke. Sudah mengantongi pertanyaan belum kalian ini? Sudah. Oke. Sudah. Ya, good. Lanjut, masih ada, lanjut. Faktor keempat. Ustazah minta tolong dibacakan. Mbak Kaila. Yang ini. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. 2. Ditemukannya mesin untuk persenjataan senjata dapat melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Oke, stop.
Stop. Oke. Perkembangan ilmu yang bagaimana? 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal, ya kan? Jadi kapalnya lebih dari segi desain lebih stabil untuk mengarungi samudra yang sangat luas. Yang kedua adalah Ustazah mau memute-kan dulu ya. Mantap ya. Yang kedua adalah ditemukannya mesiu. Apa sih mesiu? May I see you, Ustazah? Bubuk peledak. Ya, itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk senjata. Senjata apa, Bay? Hah? Halo? Senjata yang pakai mesiu? Senjata yang pakai mesiu? Meriam, Granat, pistol, ya betul Mas Hasan, itu pakai mesiu. Betul. Yang perkembangan iptek yang ketiga, Ustazah minta tolong dibacakan ini Mbak Hanifah. Yang ketiga, Nduk. Mbak Hanifah. Mbak Han mana Mbak Han nih? Ya, Us. Oke. Tolong dibacakan yang paragraf terakhir, Nduk. Poin terakhir, poin 3. Ditemukannya kompas. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada binatang sehingga jika angkasa tertutup awan. Stop, Nduk. Binatang apa bintang? Ayo. Bintang. Bintang. Ayo, lanjut. Maaf, lanjut. Mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Oke, good. Jadi teknologinya ada teknik pembuatan kapal, ditemukannya mesiu, dan ditemukannya kompas. Bentar ya, mohon maaf, Oke, gitu. Ada 3 teknologi tadi ditemukannya kompas dulu, pakai bintang pedomannya ya. Bintangnya begini, berarti arah utaranya di sini. Bintangnya begini, arah selatannya begini. Nah, kendalanya apa? Saat tertutup awan. Nggak mungkin kita bisa meniup awan. Pelaut itu nggak mungkin bisa meniup awan seperti kartun Dora. Makanya harus ada inovasi, ditemukan kompas. Dengan kompas mereka bisa berlayar menjelajahi samudra. Oke, sudah selesai teks kita. Tugasnya adalah membuat tadi 1 pertanyaan, masing-masing 1 pertanyaan. Sudah buat 1 pertanyaan? Sudah. Ya, Ustazah cek one by one, 1 per 1. Ustazah catat di sini. Nomor 1. Mas Adi nggak hadir ya, Mas Adi ya? Nggak ada ya, Mas Adi. Nomor 2, Mas Hasan. Apa pertanyaannya, Mas Hasan? Selain untuk kekayaan dan kekuasaan, untuk apa bangsa Eropa menjajah negara-negara lain? Oke, selain untuk kekayaan dan kekuasaan, apa tujuan lain bangsa Eropa menjajah Indonesia lah ya? Oke, coba. Selain untuk kekayaan dan kekuasaan, selain untuk gold, semboyan gold, dan kekuasaan tadi apa? Glory. Global, salah, global. Glory, betul. Selain untuk kekayaan dan kekuasaan, apa tujuan lain bangsa Eropa menjajah Indonesia? Kata tanyanya apa di sini? Apa?
Sudah ada tanda tanya juga. Yang menjawab adalah aduh malah error. Aduh, laptop sudah error. Ya ada. Ustazah tuh tiap meeting error terus loh, Uso. Oh, Jan. Ustazah minta tolong dari bawah, absen bawah itu siapa? Mas Syauki. Jawab Mas Syauki. Apa jawabannya, Le? Untuk menyebarkan agama, Dadah. Untuk menyebarkan agama. Betul. 100 atau semboyannya apa, Le, kalau menyebarkan agama? Waduh, lari Dadah. Apa ya? Buku. Ada yang ingat? G juga, 3G. G juga, gold, glory, dan gospel. Gospel. Ya. Baik, besok kalau di soal IPS, ini dikenal dengan semboyan 3G, 3G, gold, glory, gospel. Good. Lanjut. Pertanyaan, saya sudah lihat daftar nama kalian dulu ya. Sudah belum hafal urutannya. Atau ada yang udah hafal? Habis Mas Hasan siapa? Mbak Anida bukan ya? Mbak Anida, Mbak Anida ya, betul. Mbak Anida. Dan adiknya. Mbak Anida. Apa pertanyaannya Mbak Anida? Mbak Anida. Kenapa bangsa Eropa Stop. Kenapa apa mengapa? Indonesia? Sendok. Ustazah tak. Kenapa apa mengapa? Mengapa? Betul. Mengapa? Belum kapital. Mengapa? Bangsa Eropa Berusaha melakukan penjajahan samudra. berusaha melakukan penjelajahan samudra. Ini ada yang salah. Ini salah loh ini. Auto type, auto correct. Salahnya di mana nih? Kapitalnya yang salah di mana nih? Kapitalnya yang salah di mana, guys? Bangsa. Yang ini B-nya kecil. Cukup Eropa aja yang gede. Oke. Mengapa bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan? Ada dua kata yang mirip, penjajahan, penjelajahan. Bedakan ya. Ini penjelajahan samudra. Ustazah minta tolong absen setelah Mas Syauki di atasnya siapa boleh? Lali tenan Ustazah. Mas Nukman ya? Mas Nukman. Mas Nukman. Apa jawabannya Mas Nukman? Untuk merebut kekayaan. Untuk merebut. Coba diulangi, Le. Coba diulangi, Le. Untuk merebut. Coba sudah ketik dulu. Untuk merebut kekayaan bangsa Indonesia. Boleh juga. Tapi tujuan utamanya apa sih sebetulnya? Untuk mencari negara yang dijajah, yang akan dijajah. Mencari negara yang akan dijajah. Awalnya tadi loh mereka butuh apa? Gengs? Rempah-rempah. Mereka tuh cari rempah-rempah sampai mengelilingi samudra. Utamanya tuh itu. Dari Ustazah SD, SMP, SMA, kuliah tuh utamanya. Kalau penjelajahan kok mereka melakukan penjelajahan samudra ngapa? Yaitu untuk mencari rempah-rempah. Begitu. Sekalian apa tadi? Mencari kekayaan, mencari daerah jajahan, dan menyebarkan uang. Agama. Betul. Good, fokus. Mencari rempah-rempah. Bagus, Mas Lukman. Lanjut. Bawah Mbak Anida. Mbak Nisa ya? Oke, Mbak Nis. Ya, Mbak Nis. Apa misi khusus yang dibawa bangsa Eropa? Apa
Misi khusus Misi yang khusus yang dibawa bangsa dibawa Eropa. bangsa Eropa. Coba sekarang dari Ustazah ngetik ini, dari Ustazah ngetik. Salahnya di mana nih? Udah selesai Ustazah. Salahnya di mana? Eropa. Eropa. Terus? Terus? Tanda tanya. Ya, tanda tanya. Good. Kata tanyanya apa yang dipakai Mbak Nisa nih? Apa? Apa misi khusus yang dibawa bangsa Eropa? Ustazah minta tolong Mas Zain menjawab. Mas Zain? Sudah bisa gabung Mas Zain? Ya, Us. Ya, good. Apa jawabannya, Le? Apa misi khusus yang dibawa Eropa? Nggak tahu. Hei, nggak tahu. Coba baca lagi yang B, poin ini. Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah Membayarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. membayar agama, Membayar uang. Menyebarkan. menyebarkan. Ayo yang teliti, moco kok ya ora teliti dewan ki piye. Menyebarkan agama ke penduduk yang dikuasainya. Betul, Mas Zain. Good job. Lanjut ya, baru 6 siswa. Bawah Mbak Nisa siapa ya? Aku. Mbak Aureli. Iya. Ya, apa Mbak Aurel pertanyaannya? Apa bangsa yang pertama kali menjajah Indonesia? Good. Apa siapa? Ayo. Apa siapa? Siapa? Siapa yang lebih tepat ya? Siapa? Merujuk pada identitas orang. Siapa? Bukan nama orang loh ya, identitas bangsa ini. Siapa bangsa yang pertama kali menjajah Indonesia? Dijawab oleh atasnya Mas Zain itu Mbak kalau nggak salah. Mbak Kaila bukan ya? Atau Mbak Hanifah? Mbak Kai, betul. Mbak Kaila, sambil jaga toko. Jawab pertanyaan Mbak Aurel. Siapa Mbak? Sudah naikkan lagi nih. Siapa yang pertama? Bangsa Portugis. Loh, yang jawab kok Mbak Aurel? Yang jawab Mbak Kaila loh. Mbak Kai? Ya, mungkin Mbak Kai ada pelanggan ya ini ya. Lagi ngisi galon ya ini. Ya Us. Pertanyaan dari Mbak Aurel ini. Siapa bangsa yang pertama kali menjajah Indonesia? Coba dibaca lagi tuh. Baca tuh. Paragraf pertama. Bangsa Eropa. Bangsa Portugis. Portugis, betul. Sambil ngisi galon ya ini Mbak ya? Iya. Iya beneran Mbak ya. Salah ketik. Portugis. Pemain bola dari Portugis siapa yang terkenal? Nggak tahu. Yang laki-laki tahu. Yang laki-laki diem baik ya. Lanjut. Mbak Div belum gabung. Mas Gib sekarang. Mas Gibran. Apa pertanyaannya, Le? Kapan Kapan? Belanda pertama kali mendarat? Good. Belum ada yang tanya kapan. Kapal Kapal Belanda pertama kali mendarat di mana? Di Indonesia? mendarat di Pelabuhan Banten. Oke, salah. Pelabuhan. Good, Mas Skip. Dijawab oleh Mas Gibi belum hadir. Mbak Ignes. Mbak Ik, jawab Mbak Ik. Ya, Us. Sudah cek, sudah menaikkan lagi teksnya. Di paragraf pertama kalau nggak salah. Ya, aduh. Kapan Mbak Ignes? Kemarin. Kapan ya? Jadi baca tuh ya.
pada tahun 1596. Good. 1596. Good. Baik. Pada tahun 1590. Betul, lanjut. Kayaknya hanya satu pertanyaan dan jawaban lagi nih. Mas Guntur sudah. Terus, kok Mas Guntur toh? Mas Guntur ada nggak Mas Guntur? Nggak ada ya? Mbak Divya? Urung tangi iki Mbak Divya iki. Mbak Hane ini terakhir nih. Mbak Hanifah. Pertanyaan apa, Nduk? Siapa yang mendarat di Tidore? Siapa yang Mendarat di Tidore. mendarat? Good. Mendarat dilengkapi lagi, Cok. Salah. Di Tidore. Pada tahun berapa? Dilengkapi lagi. Iso wae Ustazah mendarat, ayo toh. Kalau enggak spesifik, kalau enggak rinci waktunya. Pada tahun berapa, Nduk, Tidore itu? Pada tahun 1521. Good. Siapa yang mendarat di Tidore? Yang tanya Mbak Pada Hanifah, jawab Mbak. 1521. Yang jawab Mbak Hanifah ini kayaknya ya. Ya, Raya dari atas tadi yang pertama siapa? Mas Hasan. Mas Hasan, tolong dijawab, Le. Siapa bangsa yang? Nah, bangsa. Siapa, Le? Bangsa yang mendarat di Tidore pada tahun 2001. 1521. 2001. 1521. Nah, baca lagi tuh. Bangsa apa? Spanyol. Spanyola. Bangsa Spanyol. Good. Spanish. Bahasanya bahasa Spanish. Aja yang bisa bahasa Spanyol. Ora ya sapa kowe. Good, sudah. Great, kalian sudah berhasil membuat pertanyaan yang bagus sesuai kaidah dan sudah bisa mencari informasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Inti bahasa Indonesia itu hanya di situ loh, sangat berkaitan erat dengan IPS nantinya ya. Jadi teks-teks yang dibaca IPS. Sekarang adalah AKM-nya tadi. Nah, AKM sekarang. Tadi jadwal kita kan bahasa Indonesia sama AKM. Kan? Karena Ustazah ngasih tantangan bahasa Indonesia cukup banyak, Ustazah nggak ngasih lagi tantangan AKM. Hasilnya tantangan AKM kita bahas langsung di sini. Literasi, ini contoh soal literasi. Membaca grafik. Sebelumnya meetingnya tinggal 6 menit ya, kita bahas enggak. Setelah ini sudah selesai. Mungkin kalian ada yang mau beraktivitas, kasihan nanti HP-nya bisa dipakai orang tua ya. Setelah ini sudah selesai. Kita bahas satu soal AKM 1 aja. Sebelumnya Ustazah mau menawarkan tadi yang mau bertanya siapa? Mbak Ignes. Silahkan Mbak Ignes, pertanyaannya. Udah malah hilang. Mbak Ignes? Atau ada yang mau bertanya yang lain? Anak-anak yang lain? Ya, Us. Nah, Mbak Ignes. Tanya apa Mbak Ignes? Kan tadi udah. Tanya apa tuh Mbak Ignes tuh? Yang tadi itu loh kalau mau buat kalimat pertanyaan tadi. Oke, coba kita. Bukan SPOK sih pada dasarnya. Saya Raiso menjelaskan sebentar. Saya olah dulu ya kata-katanya. Jadi kalau di kalimat tanya atau pertanyaan tidak harus SPOK itu juga muncul. Betul kata Mas Syauki, tergantung konteksnya. Apa misi khusus yang dibawa bangsa Eropa? Ini sudah baik. Sudah baik karena ada yang ditanyakan selain kata tanyanya apa? Yang ditanyakan apa? Misi khusus yang dibawa Eropa. Kalau kalian tanya begini, ini yang salah. Apa misi khususnya? Ini yang salah nih.
Nggak ada kalimat nggak ada penjelasnya. Lah misi khusus apa? Seperti tadi kasus di pertanyaan Mbak Hanifah. Ini salah, sudah kasih merah. Kuning deh. Nah, ini salah, highlight kuning. Siapa yang mendarat di Tidore? Lah kemarin yang mendarat di Bandara Tidore banyak yang mendarat, ada kapten ini, kapten ini, kapten ini, kapten pilot ini. Itu belum spesifik, dispesifikan lagi, dirinci lagi. Siapa bangsa yang mendarat di Tidore pada tahun ini? Jadi harus spesifik dalam membuat pertanyaan khususnya terkait dengan teks sejarah. Itu harus spesifik alias rinci dan harus jelas yang mau ditanyakan apa. Ya, paham ya? Sepertinya kita nggak akan ada waktu untuk AKM nih. AKM-nya pekan ini. Berarti ini untuk AKM IPA besok deh. Padahal asik loh ini. Ini mengungkap fakta mengapa kok chef-chef itu, chef di hotel atau chef-chef profesi chef pada umumnya itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Padahal kalau di rumah biasanya yang lebih senang masak perempuan ya biasanya loh, biasanya. Kalau di rumah yang masak ibu toh, bunda toh, bukan ayah toh? Oh, toh? Iya. Iya. Saya bapak. Iya. Ya, Siapa? Iya, siapa yang bapak tadi? Saya itu siapa namanya? Bantu. Oh, Mas Hasan. Mas Gemuk. Kalau Mas Gemuk, bapak le. Ibu cuma nyediain resep. Bapak eksekusi. Oke, kerjasama berarti ya. Good, kerjasama. Tapi umumnya kan ibu ya, yang di dapur itu ibu. Besok Ustazah kalau udah nikah, Ustazah juga yang di dapur. Tapi ternyata peristiwa atau fenomena ini berbeda jika kita membahas tentang dunia chef, dunia perdapuran profesional di hotel, di restoran bintang 5. Itu justru chefnya itu banyak yang laki-laki loh. 18,5% chef koki di Inggris itu perempuan. Hanya 18,5. Berarti yang laki-laki berapa persen? Ayo numerasi. Sisanya. Sisanya. Mau Ustazah. Berapa? Hitung. Banyak. Berapa persen? 100 kurangi 18,5 itu berapa? Ustazah ya ngitung ini. 100 kurangi 18,5 ya berapa? 81,5. 81,5% sendiri adalah chef laki-laki. Begitu juga ini. Dari catatan Indonesian Chef Association pada tahun 2016, chef perempuan tuh hanya 20%. Berarti yang laki-laki berapa? 80%. Banyak yang laki-laki. Kenapa? Nah, sebetulnya ini masuk soal literasi yang menarik. Kita akan bahas besok pas IPA. Maksudnya Ustazah tugaskan berarti malahannya ya. Ustazah tugaskan besok pas AKM IPA. Aku bisa AKM yang hari Jumat. Jangan lupa nak, besok apa? Ada agenda apa besok? Penting loh. Rabu. Ulangan matematika. Ya, ulangan matematika. Babnya apa? Kubus dan balok kan saja. Betul. Bangun ruang ya. Kubus dan balok. Dipelajari dengan baik. Dipelajari dengan sungguh-sungguh. Ustazah sengaja tidak menambahkan soal AKM. Harapannya kalian bisa belajar matematika. Persiapan untuk besok ya. Semangat ya. Oke, yang terakhir kita hidupkan sebentar yuk kameranya. Kita dokumentasikan. Stop share dulu. Sudah stop share. Tidak nyampe 1 menit lagi ternyata. Yuk silakan bentar aja. Waduh, Mas Gembul. Mas Syauqi. Pipinya Mas Gemuk. Mas Gemuk kayak Mbak Nisa udah, Mbak Nida udah, Mbak Aurel udah, Mbak Ignes udah. Mas Syauqi mana nih? Bahan, good.